Chelsea yang juga katanya bakal menghadapi tembok atau bakal menjalani kemerosotan dengan penampilan yang kurang meyakinkan, justru bisa menakuk Atletico di kandangnya sendiri yang juga dalam 2 pertandingan terakhir tidak menemui hasil bagus terlepas dari permainannya cukup bagus. Ini apa yang terjadi dari permainan kedua tim ini? Kenapa Chelsea bisa tiba-tiba bermain, ya bahkan Atletico nggak ada shot on target, coach? Enggak. Atletico kesandung aja kalau gue bilang. Gue setuju. Shit happen saja. Sekarang gini. Gue di Twitter dibilang, di Facebook, di mana gue nggak ada Facebook, tapi orang lapor, kalau gue anti Chelsea, anti apa, gue selalu objektif dan gue pertahankan itu. Untuk gue Chelsea permainannya menurun. Sekarang gue tanya, berapa peluang yang didapatkan Chelsea semalam? Kalau seandainya mereka hebat? Nggak banyak. Ya, dan Dua doang. Iya nggak banyak. Cuma satu gol. Gue cuma ingat satu satu. lagi di tepis dari yang pinggir. Dan golnya pun juga Saul yang salah passing, yang kebetulan jauh. Jadi berdasarkan apa orang bilang Chelsea lebih hebat? Ball possession iya. Tapi gue setuju sampai ada orang nge-tweet gini doang nih rank 1 La Liga. Emang mainnya jelek. Emang mainnya asli jelek banget. Memang ada beberapa momen di babak pertama di mana mereka fluid serangannya sekali sentuh. Cuman itu hanya beberapa momen. Iya, nggak konsisten mereka. Ya, bahkan pada saat kebobolan, gue expect, nah ini kita lihat nih, Atletico yang beneran nyerang. Ternyata balik lambat lagi. Ternyata hancur juga, betul. Makanya kalau gue bilang kesandung, karena kan sepanjang pertandingan kalau gue melihat Simeone berusaha meredam Chelsea dengan karakternya dia main bertahan, main keras, lu sikat dari counter attack. Kan sampai 6 loh backnya tuh pernah ada di pertahanan ini. Turun, Suarez depan. Cuma golnya kan kebobolan itu. Maksud gua pada saat Chelsea bisa mancing, Alonso kan langsung ngasih bola panjang tuh. Iya kan? Pada saat cuma 3-4 tuh golnya. Kebobolan itu kalau gue bilang asisnya kan jatuh dari langit. Iya, dan itu debatable loh. Karena kalau gue bilang, gue nggak tahu itu apakah memang bola kesentuh sama siapa back tengahnya, bukan nggak kesentuh kan? Itu murni dari Saul ke Giroud terus dia salto. Jadi itu bukan. Enggak dong, kan itu dari Marcos Alonso yang dari kiri. Dari Alonso kelihatan, gue nonton replaynya. Saul yang mau tendang tapi tendangnya salah. Oh iya, Saul maksud Saul. Jadi karena bolanya dari Saul itu bukan offside. Itu kan berarti karena jelas kena pemain Atletico kan. Cuma maksud gua kan lu perhatikan deh, selama ini di Inggris bahkan lu sendiri yang bilang pada saat ada kontroversi, wasit akan ke pinggir lapangan. Ingat kan? Semalam wasit nggak ada bikin loh. Dan seberapa banyak VAR itu menyorot kejadian yang mana bola itu nyentuh Saul. Itulah yang gue bilang wasit ini bukan salah VAR. VAR itu kan hanya kamera. Tapi kualitas wasit itu sering bukan hanya di Inggris. Berarti nggak ada cuma di Inggris, di Eropa juga. Di Eropa Champions League. Di Eropa itu juga, cuman karena Inggris yang kita sering nonton, jadi tiap minggu kita lihat pasti ada kontroversi. Tapi itu lu lihat nggak ada tuh wasitnya ke pinggir. Dia benar-benar nunggu instruksi dari wasit VAR. Pak, gitu loh. Padahal itu scrimmage yang harusnya dilihat dan wasit lebih VAR jeli. sendiri itu kan lu lihat juga cuma dari kamera. Gitu loh. Cuman dari replaynya kelihatan bahwa itu bola dari Saul. Ya kena lah ya Mas Saul. Iya, kena itu. Enggak, bukan kena. Saul yang nendang. Maksudnya dari Saul. Dia kan maksudnya mau itu kan mau buang akhirnya ke Giroud. Itu kan kita bilang scrimmage karena kan pemain Chelsea siapa yang di depan. Scrimmage betul. Nah, ini kenapa kalau lo lihat ini banyak yang bilang Atletico memang mulai kembali ke permainan pasifnya. Cuma ada yang bilang juga inilah Atletico ketika di turnamen seperti ini dia di leg pertama cenderung mainnya nunggu sampai di leg kedua dia akan biasanya main gila-gilaan. Gue masih ingat Atletico lawan Juve main di kandang Atletico. Juve itu diobok-obok loh. Walaupun kalau akhirnya Juve menang 3-0, tapi di sana di bawah Simeone pelatih yang sama. Dia berani main. Mereka berani main, mereka berani bahkan untuk menguasai bola pertandingan, menguasai bola. Dan kemarin kalau Simeone lihat Chelsea bermain 3-4 match terakhir, itu antar lini banyak sekali space. Iya, dan ini pertama kali Tuchel pakai 4-3-3 loh. Kan 5 pertandingan Thailand dia pakai 3-4-3 kemarin. Kemarin 3-4-3 Fuad. Alonso, Rudiger, Christensen line up-nya sama. Odoy. Line up-nya tetap sama. Nah, tadi banyak yang bilang bukan ini Bang Fuad dan Coach, bukan Saul tapi kena si Hermoso. Nah, itu Hermoso bukan back tengahnya. Hermoso si Hermoso tadi ya. Kan Hermoso sama si Safi kalau gua nggak salah ya. Iya, Hermoso Safi emang salah satu itulah. Karena salah blunder si itu Hermoso. Nah, ini kalau ngelihat dari komentatornya bilang kok. Nah, ini kalau ngelihat dari ini kan ujung-ujungnya Giroud lagi, bukan Werner, bukan siapapun pemain yang dibeli. Ya, ini artinya ya emang ini skuad formasi seperti ini
lebih bisa menguntungkan Giroud dong daripada Werner yang sekarang bahkan kemarin banyak pandit yang bilang. Gue rasa Werner udah cukup dikasih peluang. Ya kan udah. Bener, dia nggak fair, dia nggak kasih Havertz peluang, dia nggak kasih Ziyech peluang. Werner main ancur-ancuran dipasang terus. Jadi kemarin mana fans Chelsea yang marah-marah sama gue bilang Werner nggak bisa main. Sama bang, banyak yang bilang. Kan gue udah bilang. Berapa kali Werner jadi starter tau? Dan gue rasa udah cukup gitu. Enggak, ini kan musim mau berakhir. Selesain. Finish your job gitu di season. Nggak fair terhadap pemain baru yang lain. Harusnya dia mulai rotasi. Mungkin nanti next leg-nya lu akan mainin gue Havertz di situ gitu loh. Tapi kalau speaking about Giroud kayak tadi lu bilang, satu kan tadi Giroud lagi. Ini orang kenyang pengalaman. Iya. Betul. Dan ego dia tidak tinggi, Ji. Betul. Ya, dia mau dicadangin. Berapa pertandingan lo dia cadangan? Totalitas banget setiap kali main dia. Kemarin dan bola itu ke dia. Dan sering golnya bagus. Dia sering bikin akrobatik. Gitu loh. Walaupun dia nyaris nggak kelihatan. Iya. Tapi satu peluang bisa satu gol kalau Giroud. Itu mesti kita Tammy Abraham kalau nggak kelihatan bener-bener nggak kelihatan. Werner nggak kelihatan bener-bener nggak kelihatan. Giroud nggak kelihatan. Masih bisa jadi tembok wall pass juga dia kan. Lucky charm kalau menurut gua. Dan sering terjadi loh. Dia nggak kelihatan cetak gol, nggak kelihatan cetak gol gitu loh. Ya kayak semalam itu kan offside banget posisi dia sebenarnya. Semua bola dari si Hermoso, kalau nggak dari Hermoso itu udah offside, betul. Lah. Jauh dua langkah atau 3 langkah. Tapi finishingnya bagus, harus kita akui. Itu harus diakui, memang kelas banget gitu loh. Untuk Giroud bikin gol-gol ajaib mah kita juga nggak heran gitu. Tapi kalah jengking kan juga dia. Iya, yang waktu itu di Arsenal ya. Nah ini tapi kalau ngomongin tadi Werner dan juga tadi coach bilang Havertz dan juga Ziyech nggak dimainin. Tapi kan Ziyech itu kan juga dia bilang dia akan mencoba membantu Ziyech. Maksud gua ini kan dalam masa eksperimental dia nggak sih sampai akhir musim terlalu ibaratnya nggak bisa ngejudge lagi Werner sama Havertz dan juga Ziyech di sisa musim yang ada sampai musim depan gitu karena ini udah beda pelatih, beda skema gitu. True. Setengah musim depan paling nggak. Gini ya, Tuchel itu kan selalu dari awal dia bilang dan gue setuju semua pemain dapat kesempatan. Awal-awal Christensen nggak main, Zuma nggak main, akhirnya dikasih peluang. Lawan Wolves, the best match di bawah Tuchel menurut gue. Di luar skor ya permainan. Mainnya fluid banget loh. Havertz main, Ziyech main. Habis itu nggak main. Itu hak pelatih kok. Cuman lu tidak bisa terlalu menganak emaskan beberapa pemain, terutama Kovacic, Mason Mount dan Werner. Tapi Mount bagus loh mainnya. Asumsi Mount bagus. Dia prioritaskan Mount, nggak ada masalah. Tapi yang jelek kan semua orang bisa lihat. Itu Werner. Dan tiap kali selalu dapat. Dan Kovacic pun nggak selalu bagus juga. Bagus ya, kadang-kadang jelek gitu. Dan gue rasa kalau dia fair, dia harus kasih kesempatan ke pemain lain juga. Ya harusnya kalau emang dia bilang mau kasih kesempatan, harusnya kasih kesempatan bener sama. Sebenarnya gue tunggu. Berkali-kali gue bilang ini permainan mundur dan kemarin seri. Lihat nanti kalau lawan MU kalah dengan 3-4-3, ada yang dirubah nggak? Terutama kalau kalah dari permainan, bukan skor ya, permainan. Ada yang dirubah nggak? Kemarin seri sama Soton kan juga itu dominan banget di ball possession. Selalu. Soton itu baru dapat shot on target menit 22 yang langsung gol. Betul. Dan selalu begitu, selalu dominan tapi nggak ada kreativitas. Dan gua kan pernah bilang juga sini bahwa bagi gua ball position nggak terlalu penting. Lu mau nguasain pertandingan 70% selama 90 menit, monggo. At the end of the game yang lu lihat adalah skor line. Ball possession penting karena tujuan ball possession adalah create chances. Create chances, tapi kalau nggak ada create chances nggak ada guna. Betul. Gitu sama kayak Liverpool. 4 kali kalah di kandang, mereka menguasai pertandingan. Dari 2/3 lapangan masuk ke tapi nggak efektif. Final third-nya selesai. Nggak efektif Chelsea sama. Iya. Jadi menurut kalian ini hanya shit happens buat berarti apa saja Atletico karena gue bilang ya. Walaupun dia juga nggak bisa on target. Gue melihat Atletico bisa bermain jauh lebih bagus. Makanya jangan seneng dulu. Di leg kedua nanti ya akan seperti apa. Ini menurut lo apa yang harus dirubah lagi sama Koeman sekarang? Nggak ada yang dirubah, karena nggak banyak pilihan. Nggak banyak pilihan. Barcelona banyak-banyak berdoa aja udah. Yang Koeman sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada pemain cadangan, nggak perform juga. Nah, kecuali 11 ini yang performnya bagus. Tapi kalau gue jadi Koeman, udah. Dan pemainnya, Koeman harus bilang ke pemainnya, nggak usah lihat match-match apa. Nggak usah punya. Main saat ini. Setiap match is a final. Lu berikan segalanya, terus kita lihat. At the end of the season, end-up-nya gimana. Let's say Champions League lepas, fokus aja ke Liga. Nah, mending begitu. Satu nama yang mulai digosipkan ke Barcelona adalah Sergio Aguero. Ini Aguero, menurut kalian dengan usia yang sudah cukup tua, apakah layak untuk dibeli gitu sama Barcelona
ya dia harusnya butuh peremajaan, tapi ya butuh pemain yang berkualitas, tapi juga harusnya nggak terlalu tua gitu. Kalau misalnya musim depan Messi cabut, ya mendingan datengin Aguero sebagai pemain senior. Tapi bukannya lebih serem kalau Messi sama Aguero diduetkan gitu? Gue bilang yang jadi masalah kan keuangan Barca dari semua klub kaya paling hancur. Nah sekarang kan Aguero kan gratis. Free, cuman gajinya doang mereka gede. butuh striker. Braithwaite nggak usah kita anggap lah. Untuk penggantinya Suarez. Dan gue bilang walaupun dia udah tua, tapi kan masih tajam. Punya postur. 1-2 tahun masih bisa main. Selama itu gratis, gaji nggak terlalu gede, gue bilang ambil. Tapi ini banyak orang yang bilang ibaratnya fantasi tim ya. Orang pengen Messi sama Aguero bekerja sama. Tapi kan pernah kita lihat juga di timnas Argentina nggak terlalu worse kan. Apakah di Barcelona bisa worse gitu dengan pemain-pemain gelandangnya? Tergantung perbandingan siapa. Pelatihnya juga siapa. Lu kalau Suarez bandingin Aguero, gue mungkin masih tanya. Perbandingan lu Braithwaite, men. Ya tapi kan ibaratnya pemain-pemain sekelas Griezmann atau Dembele pun juga nggak bisa worse kan atau diambil Depay. Kalau ada pilihan Depay atau Aguero, Depay karena masih muda dan lain-lain. Dan lebih murah gajinya. Cuman kalau saya Depay pun nggak bisa karena Juve Inter Depay juga. Dan ujungnya kembali ke duit. Kalau gue sih lebih mau Depay atau Aguero, gue lebih pilih Aguero ke Barcelona. Tapi free, dia masih punya naluri gol tinggi. Depay juga free. Iya, cuma kan Depay kan nggak konsisten juga, sempat pindah keluar. Gini loh, Depay waktu di United klub besar, mainnya ancur-ancuran. Gak bisa lu bandingkan dengan United. Dia udah berkembang lah. Gini, mungkin di Lyon, emang mentalnya tuh mental yang bukan tim besar. Barcelona ini levelnya ya udah kayak United, bukan kayak Lyon. Mungkin justru untuk dia, gue setuju kalau di MU berantakan karena mentalnya kan. Mental, terus masih muda memang. Di Lyon kan dia udah berkembang dari sisi mental terutama, lebih berpengalaman. Tapi apakah dia bisa main? Dia ingin membuktikan bahwa MU itu sebuah proses yang dia ingin gagal dan lain-lain, ingin buktikan bahwa dia bisa sukses di klub kedua. Jadi eagerness-nya itu sangat tinggi. Maka dari itu gue bilang gue sih mending Depay dari faktor usia. Ini kita agak lihat dikit ya. Depay ini kan sebenarnya bukan kita. MU kan punya klausul buyback ya. Buyback. Kenapa Oleh nggak pernah mempertimbangkan klausul buyback Depay yang gue bilang terhitung murah gitu dibanding dia maksain pemain-pemain yang memang belum jadi gitu. Kalau dibanding Martial sama Cavani ya. Iya, maksud gue ya dulu kan Depay juga pernah nggak sukses kan. Cuman kan dengan sekarang lebih matang. Mungkin balik lagi kan pada saat dia di United orang lihat. Apalagi Oleh orang yang cukup tegas terhadap pemain-pemain yang kalau gue bilang banyak gaya di luar lapangan gitu loh. Ini sama kayak Sir Alex. Ini gitu loh. Ini kayak Pogba juga banyak gaya juga nih orang. Itu kan kalau sekarang ini gua buyback terus nggak perform kan jadi backfire buat gua. By the way yang kita nggak ini intermezzo dikit sebelum dipotong sama Nesa. Kalian sadar nggak bahwa ada kemungkinan next round di Champions League nggak ada satu klub dari La Liga. Oh iya. Itu dia bilang. Bisa itu. Gua bilang di kalau Madrid kalah, ada kemungkinan out semua. Pertama kali dari setelah berapa tahun? 10 tahun terakhir kalau nggak salah. Nggak ada satu di perempat final dari La Liga. Kalau sejauh ini paling nggak mereka semifinal ada gitu loh. Iya. Kan tadi di Instastory perempat final bukan semifinal. Perempat final aja makanya gue bilang di semifinal biasanya ada paling nggak Malik. Gua nggak usah bicara semifinal, perempat final aja belum tentu masuk. Ngomongin gitu aja emosi ya Filipina. Segini tuh Filipina emang lagi berantem-berantemnya emosinya ya.